Sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Teman-teman, sudah hampir 3 bulan kita tidak bertemu, artinya saya belum berkesempatan untuk membuat konten kembali. Nah, dikarenakan alasan kesehatan. Nah, sekarang saya udah mulai kembali lagi untuk berbagi ilmu membuat bonsai, terutama bonsai tropis, berbagi informasi-informasi dan teknik saya membuat bonsai. Diawali dari pohon ini. Ini adalah konten pohon saya yang pertama setelah vakum 3 bulan. Pohon ini adalah pohon santigi yang saya dapat 8 bulan yang lalu kurang lebih dari bahan ya. Kemudian dari bahan kebetulan saya sudah bisa menentukan posisi dari pohon ini. Ya, bagaimana analisa saya menentukan posisi dari pohon ini? Mari kita ulas sebentar. Jadi diawali dengan mempelajari dari kondisi pohon yang sudah saya dapat ini. Waktu saya dapat belum ada daunnya teman-teman, masih berupa batang-batang dongkelan ya. Jadi kita cuman mempunyai 2 pilihan posisi, dari sebelah sini atau dari sebelah sini ya. Saya tidak memilih dari sebelah sini dengan alasan kuat karena justru yang saya tampilkan hanya keringan saja di sebelah sini. Nah, ini keringannya bagus, tetapi alur gerak batang jalur kehidupannya tidak terlihat. Ya, meskipun dia mempunyai pertumbuhan akar yang lumayan di sebelah sini, tetapi saya tidak melihat alur gerak batang dari kambium yang hidup. Nah, ini yang paling penting. Ya, karena konsep saya sebenarnya yang utama adalah menentukan gerak dasar, menentukan flow. Flow adalah gerak dasar, gerakan batang yang diawali dengan pertumbuhan akar dan nanti diakhiri dengan pertumbuhan mahkota. Ya, jadi ini saya tidak melihat ada gerakan batang. Maksud saya dari jalur kehidupan ya. Kalau dari sini kita bisa melihat ya. Di sini ada kehidupan, meskipun dia kehidupannya di tengah sini menuju ke gerakan batang ya, ke arah mahkota yang sudah saya pilih tempatnya di sebelah sini. Nah, gerak batangnya ada, meskipun akarnya kurang ya. Karena ini memang pohon yang hidup di atas batu, jadi kemunculan akar tertutup dengan batu. Tetapi saya bisa memperlihatkan ada beberapa 1-2 kehidupan akar, itu aja sudah cukup. Ya, karena pohonnya memang di batu, di atas batu kehidupannya. Oke, nah itu sedikit analisa tentang gerak dasar. Nah, ini saya akan menunjukkan gerak batang dari pohon ini. Ya, dimulai dari pertumbuhannya dia yang diawali ini adalah pertumbuhan pangkal kambiumnya ya. Akarnya masuk ke dalam batu, kemudian dia bergerak maju ke depan, berbelok ke atas, bertemu dengan bagian yang mengecil ini. Nah, ini adalah bagian yang mengecil yang gerakannya sangat bagus. Ya, gerakannya dia naik kemudian turun lagi ke bawah. Ya. Nah, inilah yang namanya gerak dasar. Gerak dasar tidak harus dalam bonsai tropis sangat bebas gerak dasar ya. Tidak harus berupa yang tegak, yang meliuk, ataupun yang miring, atau yang setengah mengantuk dan lain-lain, tidak. Bebas kita. Ya, kalau dibilang sekarang ini apa gerak dasar ini? Ya tidak perlu disebut namanya, tapi kita sudah jelas gerak dasar ini ada. Nah, itu yang paling penting. Gerak dasar yang bergerak ke atas kemudian naik kemudian turun lagi terus disebut apa ya kan ya, kita tidak artinya tidak ke situ. Saya tidak bilang yang selenting yang tegak yang itu jelek, tidak, tetapi ini berbeda pola pikir kita ketika kita membuat bonsai dengan konsep bonsai tropis atau memahami apa itu gerak dasar dalam konsep bonsai tropis ya. Jadi inilah gerak dasarnya yang sudah terpilih. Kemudian alasan sudah saya sebutkan, karena di sini banyak keringan, di sini bisa menampilkan kehidupan segala macam. Nah, inilah yang terpilih.
Nah, sekarang posisi dari tampak depan ini saya mencari posisi yang paling enak. Yang paling enak artinya bisa ke sana lagi, bisa naik lagi, atau bisa miring ke depan, atau bisa miring ke belakang. Nah, ini sudah posisi yang sudah terpilih, sudah saya pilih sejak dari awal, yaitu inilah posisinya. Yang nantinya saya akan setelah posisi ini terpilih, saya pertimbangannya apa? Letak mahkota utama yang paling penting. Jadi setelah posisi ditentukan, letak mahkota utama ditentukan, selesai saya. Selesai artinya awal dari pertemuan saya dengan pohon ini sudah selesai. Artinya saya sudah mempunyai konsep dari pohon ini akan seperti apa. Ya. Dengan gerak dasar yang demikian, letak mahkota sudah tahu, selesai. Selanjutnya saya tinggal menunggu pertumbuhan. Nah, ini waktu yang saya tunggu-tunggu sudah tiba. Jadi 8 bulan setelah posisi ini saya posisikan, pertumbuhannya bagus, besaran cabang ini juga sudah lumayan. Nah, saatnya sekarang saya mewujudkan konsep awal yang sudah saya imajinasikan sejak pertama. Nah, setelah kita menemukan gerak dasar kemudian menentukan letak mahkota, langkah selanjutnya adalah memilih kekuatan tumbuh yang ada. Ya, sekali lagi di dalam konsep membuat bonsai tropis, kita tidak membahasakan atau tidak berpola pikir batang, cabang, ranting, dan lain-lain. Untuk desainnya itu kita membahasakan cabang ini adalah kekuatan tumbuh, yang nantinya masing-masing mempunyai kelompok tumbuh. Ya, itu saja, gampangannya itu saja. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini pertumbuhannya sudah cukup bagus. Ya, ini adalah cabang pertama yang sangat gede. Ini adalah kekuatan tumbuh pertama yang gede. Kemudian di sini ada kekuatan tumbuh lagi kedua. Ini ada kekuatan tumbuh lagi ketiga. Nah, dan seterusnya yang di belakang ini juga ada. Nah, ini kekuatan tumbuh ini sudah cukup besar. Biasanya saya kurang lebih 80% ukurannya dari apa yang kita inginkan itu sudah cukup buat saya untuk membuat potongan kemudian meneruskan ke generasi berikutnya. 20% berikutnya akan ditempuh sejalan dengan saya membuat perantingannya. Ya, itu. Nah, dimulai dari awal ini adalah menentukan leher dari pohon ini, teman-teman. Ya, jadi setelah gerak batang yang tadi naik turun ini, kemudian dia bertemu dengan, nah ini ada terusan gerak batangnya yang biasa saya sebut leher. Ya, leher ketemu nanti dengan kumpulan mahkota di atasnya. Kemudian di sini ada perpecahan lagi yang akan saya manfaatkan sebagai mahkota kedua. Jadi nanti mahkota pohon ini ada dua berdekatan, yang satu di depan, yang satu di agak belakang, tetapi agak ke samping. Ya. Tidak masalah, ya tidak masalah, bebas-bebas saja. Inilah kehidupan pohon yang di alam. Tetapi dengan prinsip-prinsip yang sudah kita batasi. Ya, seperti sekarang saya mengatakan bahwa mahkota adalah kumpulan tajuk yang paling besar dan paling tinggi letaknya. Ya, itu adalah rumusan kita. Rumusan didapat dari mana? Didapat dari kebiasaan hidup atau pola tumbuh pohon tua yang hidup di alam. Ya. Hampir tidak pernah terlihat setelah kumpulan mahkota ini jadi, matang. Dia berupa gumpalan tajuk yang besar. Kemudian di atasnya ada kumpulan lagi. Ya. Hampir tidak pernah kita mendapati kejadian seperti itu di alam. Karena apa? Karena nanti yang di atas ini pasti dia lebih besar dari ini. Mahkotanya jadi yang ini, kan gitu. Nah, jadi itulah sebabnya setelah kita merumuskan bahwa mahkota adalah kumpulan tajuk yang paling besar dan paling tinggi letaknya, maka apa-apa yang nanti kehidupannya lebih tinggi dari mahkota kita hindarkan dulu. Nah, seperti ini ada kumpulan daun di sini, letaknya lebih tinggi dari ini, kita hilangkan ini. Atau kita tidak hilangkan tetapi nanti kita turunkan sehingga tajuknya lebih rendah daripada tajuk yang mahkota. Oke. Nah, ini sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana saya mulai memilih kekuatan tumbuh yang ada, kemudian
nantinya akan memposisikan masing-masing kekuatan tumbuh tersebut perannya apa. Kita ikuti prosesnya, teman-teman. Ya, ini saya mulai dari kumpulan yang ada di mahkota. Bisa dilihat di sini, saya mendapatkan leher yang kemudian terpecah dua ya. Yang satu agak turun ke bawah, yang satu naik ke atas. Ya, kalau besaran ininya sudah oke, sudah cukup lah. Tetapi yang belum cukup adalah besaran anak rantingnya ini. Ya, anak ranting ini akan saya perbesar dulu, tetapi harus dipilih ya, supaya kita yang biasa sebut apa itu namanya, fokus untuk pertumbuhan yang terpilih. Jadi konsentrasi tumbuh kita tentukan dengan cara memilih ranting-ranting yang diperlukan. Kita kurangi semaksimal mungkin sehingga memang fokus nantinya dia akan tumbuh pada ataupun menyalurkan makanan pada ranting yang tersisa. Jadi dari sekumpulan tadi saya hanya memilih beberapa ranting saja yang pertumbuhannya kuat. Nah, inilah adalah ranting yang nantinya akan menjadi kerangka mahkota. Nah, selanjutnya di sini ada pertumbuhan lagi. Jadi apa-apa yang berada di atas leher ini adalah kerangka mahkota. Bentuk mahkota itu bagaimana? Bentuk mahkota bebas, bisa lonjong, bisa bulat, bisa irregular atau tidak beraturan, bebas. Ya, tergantung dari kekuatan tumbuh yang ada. Kebetulan ini ada kekuatan tumbuh yang mundur ke belakang, ya enggak apa-apa, kita ikutin aja dia. Ya, nah ini kita memilih kerangka mahkota. Ya. Nah, inilah bentuk ataupun kerangka mahkota kita. Ini nanti yang akan kita besarkan dulu. Nah, tujuannya apa? Karena memang nanti dia akan berkembang. Jadi kalau ini kita sebut ranting, setelah kita besarkan dia akan memecah jadi anak ranting. Ya. Perlunya diperbesar itu agar nanti setelah tumbuh anak ranting dia kuat untuk menghidupi anak ranting. Kan gitu. Ini ada sebuah cabang atau ranting yang masih kecil. Nah, ini nanti kita perlukan ke depan, kita perbesar lagi. Nah, setelah itu kita memilih pembantu mahkota ini, sama prosesnya. Prosesnya adalah memilih anak ranting yang kuat untuk nantinya diperbesar dulu. Nah, ini sudah selesai saya melakukan pemilihan anak ranting yang khusus untuk menjadi bagian dari mahkota dan pengikutnya. Jadi yang saya sebut mahkota adalah yang keluar dari jalur terusan gerak batang ini adalah ini adalah lehernya. Mahkota ini akan menghadap ke atas sedikit ke arah sebelah kanan, tetapi kita melihat dari gerakan lehernya ya, lehernya melengkung ke agak sedikit ke kanan. Memang secara keseluruhan arah tumbuh pohon ini akan saya arahkan ke kanan, sedikit tapi tidak banyak ya. Jadi di sini ada mahkota, kemudian di sini ada cabang yang nantinya juga akan menjadi semi mahkota, pembantu. Ya. Di sini mahkota utama, di sini mahkota kedua, pembantunya, pembantu mahkota. Bahkan di sini ada nanti kumpulan lagi kecil lagi. Jadi bentuk mahkota akan terlihat gumpalan-gumpalan sesuai dengan pertumbuhan kekuatan tumbuhnya.
Ya, jadi dari kekuatan tumbuh utama yang saya sebut leher tadi menjadi mahkota utama, kekuatan tumbuh kedua menjadi mahkota semi mahkota, kekuatan tumbuh ketiga menjadi, nah, ini ada lagi yang menjulur ke bawah, kita namakan kekuatan tumbuh lagi yang membantu penampilan dari mahkota, tetapi letaknya dia di belakang. Ini nanti ada kumpulan lagi kekuatan dari hasil kekuatan tumbuh yang ini. Nah, sekarang besarannya memang kalau yang ini memang tidak bisa dibesarkan lagi karena dia berasal dari pertumbuhan yang sudah lama ya. Ini sulit untuk dibesarkan. Ini pertumbuhan baru, bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini pertumbuhan baru bisa dibesarkan. Saya rencanakan memperbesar ini karena saya merencanakan ini adalah sebagai nanti ujung dari keseluruhan mahkota ini. Inilah ujungnya. Ya, inilah ekornya, biasa bahasa saya ekornya. Tetapi ini kurang besar, saya perbesar dulu dengan cara tidak memotong ujung dari pertumbuhan ini. Ya. Kalau ini sudah pertumbuhan tua tidak bisa dibesarkan lagi, makanya bisa saya potong. Jadi di sini akan saya bangun kumpulan daun. Ya, ini tidak bisa dibesar lagi. Ini bisa membesar. Nah, ini yang saya sebut tadi 80% ukurannya sudah saya potong. Kemudian nanti yang 20% berkembang sesuai dengan kita pembentukan perantingannya di sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas masalah pertumbuhan yang di sini. Yang tadi akan saya hindarkan karena dia letaknya lebih tinggi daripada mahkota. Ya, anggap aja ini nanti mahkotanya setinggi ini ya. Tetapi ini adalah titik tumbuh yang sangat kuat, bisa dilihat ya teman-teman ya. Sangat kuat ini. Ya. Saya akan coba mengurangi salah satu dulu dari pertumbuhan ini, yaitu bagian yang naik ke atas ini saya kurangi dulu. Setelah itu saya akan mempertimbangkan cabang ini untuk tetap dipakai. Untuk apa? Untuk mengisi kekosongan atau jarak yang terlalu jauh menuju mahkota ini. Ya, jadi kalau ini saya isi di sebelah sini, nantinya akan mengurangi kesan jarak yang jauh antara batang ini dengan kumpulan mahkota. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan nanti mengarahkan cabang ini ke bawah, sehingga pertumbuhan tajuknya akan di bawah dari mahkota. Jadi hal tersebut tidak jadi masalah. Meskipun pertumbuhannya dia lebih atas daripada pertumbuhan yang ada di kumpulan mahkota ini, tetapi nanti setelah diatur tajuknya akan berada di bawah kumpulan mahkota. Nah, itu salah satu solusi apabila kita tetap memerlukan sebuah cabang yang letaknya lebih tinggi dari mahkota. Caranya kita tumbuhkan aja, kita besarkan, kemudian kita arahkan gerak cabangnya ini menuju ke bawah, sehingga nanti tajuknya akan berada di bawah kumpulan mahkota. Sementara ini keputusan saya, tetapi ini ke depan kita lihat apakah ini memang benar-benar nanti kita perlukan atau tidak, nanti di depan ke depan kita lihat. Oke, selanjutnya sama teman-teman, yaitu melakukan pemilihan. Ini adalah mahkota kedua. Kemungkinan mahkota ketiga akan kita bangun di kekuatan tumbuh yang ini. Ya. Keempat ada di belakang. Oke, sekarang saya teruskan dulu untuk melakukan pemilihan. Nanti setelah semua kita pilih, saya akan kembali lagi dan menjelaskan apa-apa yang sudah saya lakukan.
Nah, ini sudah selesai teman-teman, kita melakukan semua pemilihan dari ranting ya, ranting dari pohon ini. Kemudian apa yang sudah cukup besar saya sudah potong. Tadi banyak sekali, di sini juga kita sudah potong. Nah, ini selanjutnya ranting atau anak ranting yang terpilih ini akan kita perbesar lagi. Ya, tetapi sambil diperbesar, sambil kita arahkan. Nantinya diarahkan. Ini seperti tadi di awal sudah saya sampaikan, masing-masing kita berikan peran, kita berikan fungsinya ya. Ini adalah mahkota utama, ini adalah cabang pembantu mahkota utama dan lain-lain. Kemudian ini adalah mahkota kedua, ini adalah pembantu mahkota kedua. Ini adalah kekuatan tumbuh yang nantinya akan kita munculkan semi mahkota juga di sini. Nah, semua ada perannya ya. Jadi dari masing-masing kekuatan tumbuh ini kita munculkan kelompok tumbuh. Kelompok tumbuh yang bagaimana itu harus diatur. Karena pola tumbuh di pohon tropis adalah dari masing-masing kekuatan tumbuh nantinya akan mempunyai pemimpin ya. Masing-masing kekuatan tumbuh akan mempunyai pemimpin ya. Pemimpin kemudian pengikut-pengikutnya terserah kita mau bentuk seperti apa sesuai dengan arah tumbuh yang sudah ditentukan. Misalkan kita menentukan arah tumbuh ke sebelah sana, maka irama tumbuh dari percabangan ataupun kekuatan tumbuh ini kita selaraskan dengan arah tumbuh yang sudah ditentukan. Supaya nanti setelah desain ini tercipta atau terwujud, kita tidak melihat adanya pertumbuhan yang tarik-menarik. Oke, selanjutnya ini adalah proses pemilihan sudah selesai, kemudian kita akan melakukan proses pengawatan. Pengawatan adalah mengarahkan, sambil diperbesar, sambil diarahkan untuk menuju ke irama tumbuh yang enak. Kita ikuti prosesnya, teman-teman. Ya, itu tadi sudah kita melakukan pengawatan. Sekarang saatnya melakukan pengarahan. Jadi setelah dikawat kita arahkan. Nah, bagaimana mengarahkan dari ranting atau cabang ranting yang sudah dikawat ini disesuaikan dengan konsep awal yang sudah kita tentukan tadi. Jadi membuat bonsai itu yang paling penting kita sudah menentukan konsep dasar atau konsep awalnya. Sehingga pada tahap yang pertama ini adalah tahap memilih kekuatan tumbuh, kemudian menentukan kekuatan tumbuh itu yang pertama dibuat polanya seperti apa, yang kedua dibuat arah tumbuhnya mau kemana, kemudian sampai pada yang ketiga adalah memproses, jadi pertumbuhannya diproses. Setelah dianggap besar, kita melakukan pemotongan. Nah, dari cabang sudah banyak yang kita potong, ada 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya adalah memperbesar ranting. Nah, memperbesar ranting ini saya sambil mengarahkan, sambil kita arahkan. Sebenarnya pertumbuhan ranting ini mau diarahkan kemana?
Ya, saya mulai dari mahkota. Seperti di awal sudah kita ketahui bahwa mahkota akan berbentuk tidak biasanya. Ya, ini bahkan kemungkinan bisa berbentuk irregular. Irregular artinya tidak mempunyai bentuk, jadi polanya tidak beraturan. Ya, tidak masalah. Jadi itulah upaya kita atau kreatif kita memunculkan sebuah apa ya ini ya, sebuah tampilan yang nantinya akan terlihat terkesan lebih natural. Jadi tidak ada aturan khusus yang menyatakan bentuk mahkota harus bulat, harus lonjong, harus apa, nggak ada. Bahkan yang irregular pun tidak masalah. Yang paling penting sesuai dengan memang porsinya dia seperti itu. Jadi di sini ada percabangan-percabangan yang membuat saya untuk bisa apa? Mengikuti dari apa yang ada, kemudian mendapatkan hasil ya sesuai dengan dasar yang ada ini. Nah, jadi dari dasar yang seperti ini saya tidak akan memaksa untuk membuat bentuk mahkota yang bulat. Nah, tidak. Jadi saya ikuti. Nah, disinilah statement atau ungkapan bahwa membuat bonsai mengikuti dari kemauan pohon bahannya itu ya seperti ini. Jadi kita benar-benar ikut apa yang disajikan, apa yang menjadi potensi-potensi dari bahan ini untuk dikreativitaskan sesuai dengan kreativitas kita menjadi sebuah karya yang indah. Yang indah yang bisa dipertanggungjawabkan menurut logika alam. Nah, ini sudah selesai. Jadi inilah susunan mahkota kita. Ya, susunan mahkota lengkap dengan mahkota utama, kemudian mahkota pembantu. Di sini ada pembantu lagi. Artinya ini bisa nanti mempresentasikan sebuah kelompok daun yang memang tampil sebagai pemimpin atau mahkota ya. Nah, di sini saya rencanakan untuk menjadi ujung dari mahkotanya, ujung dari susunan mahkota, nanti di sini. Otomatis tidak akan sepanjang ini, mungkin cukup di sini, tapi saya ingin memperbesar dulu. Ya, bentuknya sangat unik. Ya, dari sini, kemudian mengecil di sini kosong, di belakang malah ada. Nah, seperti itu tidak masalah. Justru itu nanti akan mempresentasikan sebuah keindahan yang natural ya. Nah, ini kemarin saya pertahankan dulu untuk mengisi kekosongan atau gap yang terlalu jauh ini antara badan pohon dengan susunan mahkota. Jadi letaknya saya turunkan sampai nanti kumpulan daun ini di bawah kumpulan daun mahkota. Oke, saya lanjut dulu dengan melakukan pengarahan yang lain. Nanti saya kembali lagi setelah pohon ini saya arahkan semua. Saya akan kembali mengulas tentang sebenarnya konsep apa yang saya usung. Kemudian penekanan konten sekarang ini apa penekanannya. Nah, ini sudah selesai saya melakukan pengarahan teman-teman. Ya, jadi inilah yang saya sebut sebagai kerangka dasar dari sebuah karya bonsai. Awal kita berhadapan dengan pohon atau dengan bahan, kita menentukan konsep. Konsep diawali dengan menentukan posisi yang bisa mempresentasikan segala potensi atau kelebihan dari pohon ini. Ya, seperti di awal saya sudah jelaskan kenapa saya memilih posisi demikian. Kemudian diusahakan pohon ini bisa merepresentasikan sebuah kehidupan pohon tua yang hidup di alam. Jadi logika pertumbuhan alam atau logika kehidupan pohon tua yang hidup di alam kita implementasikan di dalam karya kita agar memang benar-benar terlihat pohon ini memang masuk akal hidup di alam. Alam apa? Alam tropis. Nah,
disinilah letak spesifik kita, alam tropis, dimana kalau kita bicara meniru alam, kemudian kita mempunyai contoh sebuah kehidupan, yaitu pohon-pohon tua yang hidup di alam tropis, maka itu kita implementasikan dalam karya kita membuat bonsai. Ya, ingat, ini adalah proses berkesenian. Dalam proses berkesenian kita harus berkreativitas untuk menciptakan apa? Goal kita adalah menciptakan sebuah presentasi keindahan. Presentasi kita dianggap indah apabila apa? Apabila kita bisa mempresentasikan konsep awal, konsep dasar yang sudah kita buat, yaitu dengan definisi seni membuat miniatur pohon tua yang hidup di alam tropis. Nah, kan gitu. Jadi batasan kita sudah jelas. Apa yang saya buat adalah kehidupan pohon tua. Ini dalam hal pohon ini ya, bisa direpresentasikan dengan kehidupan ataupun bahan yang kita dapat memang sudah sangat tua. Bahkan ada kerusakan-kerusakan, ini menambah dramatis ketuaan ya. Kemudian dia hidup di atas batu. Nah, di sini sangat relevan sekali apabila kita memperoleh bahan yang istilahnya ekstrim, rusak seperti ini gitu kan. Akan sangat tidak masuk akal pohon hidup di batu dengan tampilan pohon yang subur, yang formal biasa saja. Nah, disinilah letak presentasi kita menampilkan sebuah presentasi kehidupan pohon di alam. Logika alam kita gunakan. Ya, banyak kerusakan di sebelah sini. Kemudian ada gerakan yang kuat menuju ke arah sebaliknya. Nah, ini kita manfaatkan sebagai perwujudan atau untuk dasar menentukan arah tumbuh dari pohon ini ya. Jadi kekuatan tumbuhnya kita arahkan menuju ke satu arah sesuai dengan bahan yang ada, sesuai dengan potensi bahan yang ada. Nah, kurang lebih demikian teman-teman. Setelah itu kita dapatkan bentuk begini. Ini adalah meneruskan sebuah konsep pemikiran awal tadi. Jadi setelah kita menentukan posisi sampai kemudian menentukan mahkota dan arah tumbuh, yang lain nanti mengikuti. Kemudian pemilihan tadi kekuatan tumbuh itu sangat gampang sekali ya. Ada yang perlu kita pakai, ada yang tidak perlu kita buang. Ada yang perlu kita digedein, ada yang sudah cukup ya kita proses. Kan gitu. Proses untuk menuju kemana? Menuju perantingan yang berikutnya. Nah, setelah desain tadi ketemu, konsep ketemu, selanjutnya adalah memproses pertumbuhan. Pertumbuhan Pertumbuhan cabang dan ranting. Ya ini kita proses. Cabang sudah dapat, sekarang ranting. Ranting nanti sudah besar, dan kemudian anak ranting, cucu ranting, dan seterusnya sampai menuju ke kematangan yang sesuai dengan jenisnya. Kalau santiki ya bisa mecah sampai level 5-6 ya, kalau asem hanya level 3 ya, dan lain-lain. Nah, itulah intinya di dalam membuat bonsai. Garis besarnya pola pikir kita harus bagaimana. Di sini kita sudah menentukan desain awal. Ini adalah awal dari proses kita untuk selanjutnya memproses pertumbuhan. Kita sudah tahu mahkota utama di sini, bentuknya bagaimana, ekornya di sana. Kemudian mahkota kedua di sini pembantunya bagaimana, ini akan dibentuk mahkota ketiga dan lain-lain. Itu kita sudah tahu. Letaknya, komposisinya juga sudah enak. Nah, jadi ini ada tambahan di sini, ini ada maksudnya apa, kita semua sudah tahu. Dari situ nanti kita apabila pohon ini sudah jadi, kita bisa mempertanggungjawabkan karya kita. Jadi apa tujuan mahkota kedua dibentuk, kenapa kok arahnya ke sana, itu semua ada jawabannya. Oke teman-teman, saya pikir sharing saya kali ini cukup dulu. Ya, kita ketemu lagi di konten saya berikutnya. Terima kasih telah menyimak, semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.